Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian berizki melaksanakan zikir berjamaah ala kadarnya. Dan seperti biasa kita sambung dengan uraian taklim ala kadarnya, senantiasa adalah niat mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya. Dan pada kesempatan ini kita coba urai tentang konsep bahagia. Sebagaimana pandangan umum bahwa rata-rata atau hampir semua orang itu menginginkan itu, bagaimana hidupnya bahagia dunia maupun akhirat. Bahagia ini adalah sesuatu yang tidak berbentuk, tetapi berhubungan dengan rasa. Nah, bentuknya ya metafisik, bukan fisik. Tetapi biasanya orang mengenal bahagia itu melalui sebab rukunnya. Ada yang menganggap bahagia itu adalah maksudnya tercapai, keinginannya tercapai, harapannya. Yang itu biasanya apa-apa yang bikin senang, nyaman, kemudian gembira, itu biasanya yang dicari orang, yang bikin bahagia itu. Wujudnya ya biasanya yang berkaitan dengan senang-senang, mungkin berupa anak yang ganteng, terus karir yang bagus, uang yang banyak, kesehatan dan sebagainya. Artinya yang cenderung akal ke kanan, artinya yang dianggap yang enak, yang baik, yang benar, yang halal dan sebagainya. Padahal di dalam kehidupan dunia ini gak mungkin semuanya berjalan lancar sesuai yang kita mau. Ada siang ya ada malam, ada senang ya ada sedih, ada gembira pun pasti ada duka. Nah, itu masalahnya. Karena nggak mungkin berjalan ke kanan saja, pasti akan pincang. Di balik sebuah sistem pasti ada kutub yang saling mempengaruhi, sehingga semuanya itu menjadi bergerak dengan sistem itu. Ada kutub positif ya ada negatif, ada siang ya ada malam. Makanya demikian diciptakan berpasang-pasangan. Nah, masalahnya apabila kita terdogma bahwa bahagia itu adalah berupa bentuk-bentuk fisik atau berupa perasaan yang identik dan yang enak-enak, apakah kita kemudian sanggup atau menerima ketika ada saatnya roda berputar, kita ketemu kejadian yang gak enak? Maka biasanya misalkan 7 tahun bahagia, begitu ketemu titik baliknya, ditimpakanlah misalkan musibah, maka 7 tahun itu terhapus dengan dirinya.
Misalkan pekerjaannya, karirnya kan bagus, sudah ditempuh selama 20 tahun, karirnya menanjak, promosinya bagus, nggak ada cacat, nggak ada celah. Tahu-tahu kantornya, tempat bekerja itu mesti menghentikannya, maka dunia rasanya terbalik. Awalnya gembira itu senang, nyaman, tenang dan sebagainya, maka seolah-olah runtuh bagaikan ketimpa langit dan bumi. Dan itu pasti, karena hukumnya kita pasti menghadapi apa yang dinamakan musibah. Ada berupa sakit, ada berupa tua. Nah, tua kan pasti, nggak mungkin bisa dihindari. Ada berupa jatuh. Nah, ini kan juga hukum sunatullah yang pasti akan kita temui. Bahkan ada pula kematian. Bahkan yang saat ini kita pegang kuat-kuat, mungkin anak kita, istri kita, satu saat pun akan pergi, karena nggak ada yang abadi di dunia ini. Maka kemelekatan yang ada dalam diri kita, yang kita gambarkan sebagai sebab kebahagiaan itu, sebetulnya adalah fata morgana. Seluruh sebab kebahagiaan di alam makrokosmos itu sebetulnya fana atau fata morgana, nggak ada. Maka kita seperti mengejar bayang-bayang sendiri, nggak akan ada ujungnya. Kita cari, misalkan sekarang ini sekedar cari makan, udah dapat makan, nah nyari lagi, cari yang enak, udah gitu nyari lagi, cari yang murah, terus nggak ada ujungnya. Karena itu sifat dasar manusia, manusianya lagi dipengaruhi nafsu. Sedangkan nafsu pasti bawaannya mengarahkan yang enak-enak, nyaman, senang, terjamin, terus terselamatkan dan sebagainya. Itu bawaannya nafsu, selalu identik dengan akal ke kanan yang cenderung yang enak-enak. Padahal nggak mungkin kita selamanya ke kanan, pasti ada kiri, karena roda pun berputar. Nah, masalahnya kalau kita mindset kita menganggap bahwa bahagia itu adalah demikian, maka pasti satu saat titik balik kebahagiaan itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, kita coba urai konsep bahagia. Nah, barangkali kita semua bisa cocok. Bahagia itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita temukan, apa yang kita harapkan, karena itu nggak akan ada habisnya. Karena alam zahiriyah ini pun bermetamorfose, berubah. Hari ini HP ini saja sudah kita bikin bahagia, lama-lama setahun lagi sudah nggak bahagia, cari HP yang lain, terus. Begitu pula misalkan perangkat, perabot rumahnya, kendaraannya, nggak akan ada selesainya. Kita dikejar keinginan kita sendiri. Nah, makanya bahagia itu kalau menurut kami adalah kesiapan kita, diri kita untuk menerima takdir Allah dan ketentuan ridhonya. Akhirnya semua apapun yang berhampir kepada kita, ada yang baik, ada yang buruk, asalkan kita siap ya bahagia. Kita husnudzon akan semuanya, merasakan nikmat itu walaupun berupa
hal-hal yang ala kadarnya, yang mungkin nggak sama kuat dengan orang lain, karena kita sudah fokus ke dalam alam mikrokosmos diri kita sendiri. Kalau kita ngelihat keluar, berkibarnya keluar, ya nggak akan ada habisnya. Loh, itu kok begitu lah, Pak, itu kok begitu, nggak ada habisnya. Padahal roda berputar. Makanya sangat bijaksana kalau kita menyiapkan diri sendiri untuk menerima seluruh takdir Allah, hukum Allah, ketentuan Allah. Di balik sesuatu yang enak, ya pasti ada maksud tujuannya. Di balik sesuatu yang tidak enak pun pasti juga ada maksudnya Allah. Asalkan kita siap, kita mendekatkan diri ke hadirat Allah, membukakan kelapangan hati, berhusnudzon akan Allah, insya Allah hatinya akan tenang. Karena nggak lagi lihat kanan kiri, tapi ngelihat diri kita yang ada di dalam diri sendiri. Karena Allah pun ada di dalam diri. Diberikan kesusahan, ya bersabar. Diberikan kesenangan pun tidak lupa diri. Terkontrol dia. Akhirnya emosionalnya terjaga. Nafsunya pun bisa dikendalikan. Akalnya pun terukur, terarah. Akhirnya menjadi positif dia. Kemudian sugestinya pun bertambah, makin nikmat saja yang dihadapi. Apa-apa yang dialaminya, semua nggak lebih dari sebuah kebaikan. Semuanya baik. Walaupun maaf ada kalanya mungkin kekurangan, tapi kalau disyukuri apa yang seolah-olah kurang itu ya jadi nikmat. Wong takdirnya beda-beda, ceritanya berbeda, cetakannya berbeda, kan nggak mungkin harus sama. Nah itu masalahnya. Asalkan kita fokus dengan ketenangan diri sendiri, menundukkan pikiran-pikiran yang jelek, khayal yang buruk, panjang angan-angan, kemudian perasaannya pun ditundukkan ke hadirat Allah Ta'ala, maka dia akan menerima semua yang positif dan juga memancarkan yang positif dimanapun kita berada. Maka dia menjadi, maaf, seolah-olah, karena itu tadi kan sudut pandang psikologisnya, menjadi seolah-olah rahmatan lil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.